Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, kita mulai dulu adik-adik dan anak-anak sekalian ya, dengan fikih dulu nih. Sebentar. Maksimum 30 menit aja. Saya juga nanti insya Allah 30 menit. Kita bagi-bagi masalah wajib, ada masalah fikih, ada masalah akidah. Dimulai dulu sekarang dari masalah fikih. Ya silakan Ikhlas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana ilahana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para adik-adik sekalian, semoga Allah merahmati kalian. Telah kembali lagi kepada pertemuan yang kedua dari hukum masalah-masalah berkaitan tentang fikih. Pada minggu kemarin, alhamdulillah kita sudah mengetahui hukum-hukum air dari berbagai macamnya, yaitu apa saja. Ada yang bisa disebutkan. Kita murojaah dulu itu sebentar, lalu kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Baik, adik, apa aja waktu itu ayat? Hukumnya apa aja? Terbagi 3. Iya, sentuh. Baik, yang lain apa aja itu selain Fadil dan Nabil? Hukumnya 3 ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui. Yang pertama hukum asal, yaitu hukumnya tahur. Apa itu tahur? Ila akman atau iman. Apa itu tahur? Akman iman. Jawab ini. Baik. Tahur artinya yaitu dia mensucikan, dia hukumnya suci dan mensucikan. Maksudnya apa? Maksudnya air itu suci, bisa mensucikan yang lain. Bisa dipakai untuk wudhu atau mandi janabah. Ya, ini air, hukum asal air yang pertama. Baik. Yang pertama adalah hukum asal ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan sungguh telah kami turunkan dari langit sebuah air yang tahur, suci dan mensucikan. Dan Allah juga berfirman di surat yang lain, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih." Yang diturunkan kepada kalian dari langit sebuah air untuk mensucikan kalian. Ya, jelas ya. Nah, sekarang tahu ya, air itu hukumnya asalnya tahur kan. Jadi kita ngerti apa itu maksudnya air di sini ya, air yang bening dan jernih ya. Nah, di sini terbagi juga air suci di mana kita makruh menggunakannya. Yang pertama, makruh jika tidak dibutuhkan memakainya. Makruh jika tidak ada kebutuhan untuk memakainya, yaitu air yang sangat panas, ya yang sudah kita sebutkan minggu kemarin. Air kalau panas banget atau dingin sekali, ya tidak boleh dipakai untuk wudhu, karena ketika kita ingin menyentuh air tersebut, kita tidak bisa menyentuhnya secara lengkap, ya karena dasarnya panasnya air tersebut dan dinginnya.
Begitu juga air yang dihangatkan menggunakan sesuatu yang najis, seperti tempatnya najis atau dengan wadah yang terbuat dari misalnya dari misalnya kulit babi atau segala macam. Nah, ini tidak boleh di air tersebut. Jika ada di tempat tersebut, maka tidak boleh dipakai atau dibilangnya makruh ya. Baik. Begitu juga dengan alat atau dengan sesuatu barang curian. Iya, ini tidak boleh, hukumnya makruh untuk dipakai. Atau air tersebut sudah tercampur dengan sesuatu, ya, dengan sesuatu seperti kayu atau kapur. Maksudnya saya yang kayu yang ada wangi ya kayunya, bukan kayu yang tidak ada, bukan kayu biasanya ada kayu, di mana kayu tersebut ada mempunyai aroma, ya. Maka di situ jika kayu tersebut ada di air atau tercelup atau tercemur oleh air, maka makruh hukumnya ya. Bukan tidak boleh, bukan haram, tapi makruh tidak untuk dipakai. Atau dia tercampur kapur atau pelumas dan seterusnya. Baik. Air Zam-Zam, hukumnya gimana air Zam-Zam? Yalah, siapa yang bisa jawab ini? Ayo. Air Zam-Zam hukumnya gimana waktu minggu kemarin kita bahas? Baik. Air Zam-Zam itu dia hukumnya makruh ya jika dipakai untuk membersihkan kotoran, bukan mensucikan, bukan untuk berwudu. Misalnya ada papan atau sesuatu yang terkena kotoran atau najis dipakai untuk memakai air Zam-Zam untuk membersihkannya, ini hukumnya makruh. Maaf kalau saya kena sedikit ya. Sebenarnya saya nggak bermaksud galak, tapi aja sudah seperti ini. Moga-moga saya hilangkan saja. Baik. Terus juga kita sudah sebutkan air apa aja yang boleh ya diperbolehkan untuk dipakai. Maksud saya bukan air yang sering kita pakai, tapi air yang secara alami gitu. Selain air biasa, ya seperti air laut, air sumur atau air perigi kalau bahasa Malaysianya, atau mata air atau sungai, ya, dan seterusnya yang sudah kita sebutkan. Baik. Yang kedua, hukum yang kedua apa ya? Ada yang bisa jawab? Air suci tapi tidak mensucikan. Iya, Masya Allah, pintar sekali Fadil dan Nabil. Ya, saya mau suara yang lain ya. Saya ingin dengar semua suaranya. Kecuali kalau bagi dia wanita, mungkin bisa di chat. Jika anaknya perempuan, jawabnya di chat saja. Kalau laki, saya saya sarankan untuk buka mic-nya supaya saya dengar suaranya ya. Bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan, silahkan jawabnya di chat. Akan saya lihat bersama. Baik, adik-adik sekalian. Ya, udah dijawab sama Fadil ya. Langsung kita masuk ke intinya saja. Ya, tohir yaitu suci yang tidak mensucikan ya. Tidak bisa dipakai buat bersuci. Seperti air yang sudah berubah warnanya, sudah berubah sudah berubah rasanya kalau dirasain, terus juga aromanya, baunya sudah berubah, maka air tersebut menjadi tohir. Jangan najis langsung, jangan terlalu galak kayak tadi saya, maaf ya. Baik. Ya, jadi tohir kalau air suci yang mensucikan sudah tercampur dengan sesuatu, ya seperti sudah kecampur sabun, kecampur teh, atau sudah kecampur misalnya sesuatu apalah yang dia berubah karena menjadi warnanya misalnya biru atau coklat atau segala macam, atau dia aromanya berubah, maka dia menjadi tohir. Ya, tidak bisa dipakai untuk
bersuci. Ya, artinya air yang berubah banyak dari warnanya atau rasanya atau aromanya atau baunya. Oke. Air tohir jika tercampur, jika dia itu nggak berubah, ya, maka tetap dia bisa dipakai untuk bersuci. Baik dia sedikit atau banyak ya. Kalau misalkan setetes doang terus tidak merubah air tersebut, maka masih boleh dipakai untuk bersuci. Jelas ya semuanya ya. Baik, kita sudah murojaah secara cepat, secara ringkas apa yang sudah kita bahas minggu kemarin ya, adik sekalian. Sekarang kita masuk ke biidznillah taala, kita masuk ke poin yang ketiga. Hukum air yang ketiga yaitu najis. Najis itu ya diharamkan menggunakannya ya, baik untuk apa saja. Itu karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its." Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka hal-hal yang buruk dan hal-hal yang kotor. Dan jelas najis itu hal-hal yang merupakan hal-hal yang kotor. Ya. Baik, air sedikit, kalau airnya itu sedikit ya. Baik, sekarang saya bilang air sedikit dan banyak. Ya. Berapa sih sedikit dan banyaknya itu? Baik, kalau sedikit atau kita masuk ke banyak saja dulu. Air yang banyak, ulama mengatakan yaitu air yang mencapai 2 kullah. Atau kalau kita literkan sekarang, kira-kira sekitar 160 liter air tersebut. Maksudnya itu air banyak, 160 Tulis. liter. Ya, tolong ditulis ya adik-adik sekalian. Air yang banyak itu sebagaimana yang disebut oleh para ulama, air yang banyak itu mencapai 2 kullah. Atau kalau diliterkan sebanyak 160 liter. Air yang sedikit ya kurang dari itu. Ya, jelas ya. Yang sedikit kurang dari itu aja. Baik. Ini udah berapa menit nih ya? Baik. Ya. Baik. Para ulama mengatakan, sekarang saya katakan para ulama supaya kalian belajar ya, karena kita belajar di ini, belajar agama melalui dalil kitabullah yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dan pemahaman para salafus saleh ya. Jadi saya katakan para ulama, para ahli ilmu itu maksudnya para ulama zaman dahulu yang mereka adalah tauladan kita setelah Nabi SAW. Ya, jadi nanti saya katakan ini para ulama begini dan begitu ya supaya kalian tahu bahwasanya kita belajar bukan dari diri kita sendiri, enggak. Kita belajar melalui para ulama. Jelas ya adik-adik sekalian ya. Baik. Baik. Para ulama mengatakan jika air sedikit itu tercampur dengan sesuatu yang najis, maka dia langsung menjadi najis. Ya. Berubah sifatnya. Kalau dia berubah sifatnya menjadi 3 hal tersebut, misalnya la qadarullah atau akramakumullah, jika air tersebut sudah kecampur oleh kotoran atau dia kecampur oleh lidahnya air liur, air liur anjing. Bahasa Malaysianya air liur apa ini ya? Akmal Aiman. Ludah, air ludah. Air ludah atau air ludah. Ngerti maksudnya ya? Iya. Nah, qadarullah kalau ada suatu air terkena hal tersebut, maka air sedikit itu akan menjadi najis, tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Baik. Kalau tidak berubah sifatnya gimana? Ya, pendapat yang sahih, pendapat yang kuat
dari para ulama, air tersebut tetap suci. Ya, sebagian berpendapat wallahu a'lam. Baik. Sekarang kita masuk apa saja sih najis-najis itu? Apa saja bentuk-bentuk najis atau apa saja itu najis? Ya, kita masuk ke dalam tema atau bahasan yang berikutnya. Baik, adik-adik sekalian, atau saudara-saudara saya yang dirahmati Allah. Semoga Allah merahmati kalian. Baik. Ada hewan-hewan yang di situ sifatnya dia emang najis. Seluruh badannya, seluruh bentuk bagian-bagian dari binatang tersebut hukumnya najis. Ya. Yang pertama yang najis ini yaitu hewan babi. Saya bukan katakan daging babi ya, tapi babi itu. Babi itu semuanya dia najis. Darahnya, kulitnya, bulunya, semuanya najis babi itu. Sebagaimana yang disebutkan di Al-Quran dan hadis bahwa betapa kotornya atau najisnya hewan tersebut. Jelas ya. Jadi pertama tulis babi, hewan babi, akramakumullah. Yang kedua yaitu anjing. Walaupun anjing tersebut sudah terlatih, anjing terlatih. Ya, sebagian orang menjadikan yang melihara anjing karena untuk berburu, untuk mengawasi, dan satu lagi apa itu bahasanya? Kalbus said, al-hirasah, sama apa lagi ya? Mungkin Ustaz Bagus bisa mengingatkan. Yang jelas berburu, untuk mengawasi ternak, untuk mengawasi iya hewan ternak. untuk Enggak. mengawasi Ternak sama mengawasi beda. Dibedakan sama ulama. Mengawasi itu kayak seperti orang-orang polisi atau apa gitu untuk menjadikan anjing untuk mengawasi itu diperbolehkan oleh Nabi SAW. Dan hewan ternak, untuk hewan ternak. Ya, mengawasi hewan ternak atau mengawasi enggak dibedakan itu. tanaman. Dibedakan ya itu. Kalbul hirasah sama apa lagi itu ya. Allah Ta'ala alam, yang jelas itu anjing tersebut terlatih. Ya, anjing tersebut terlatih. Walaupun dia sudah terlatih, ya, yang rajih wallahu a'lam yaitu anjing tersebut tetap najis. Dalilnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Atau dari riwayat Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat wa lahunna bit-turab." Sucinya wadah kalian jika anjing tersebut menjilat dalam wadah tersebut untuk mencucinya 7 kali, diawali dengan pasir. Iya. Maksudnya dalam dalil tersebut mengatakan bahwa najisnya anjing tersebut ya karena perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menyuci jika anjing tersebut menjilati sebuah wadah ya, sebagaimana Nabi SAW. Kalau misalkan Nabi SAW tidak memerintah, maka anjing tersebut tidak najis ya. Nah, ini jelas sekali dalam hadis ini kita mengetahui bahwa anjing itu adalah hewan yang najis. Type yang ketiga yaitu sebentar. Yaitu bangkai. Yang ketiga adalah bangkai.
bangkai hewan ya, maksud saya. Kalau bangkai manusia itu hukumnya suci, tapi tidak mensucikan, tohir. Hukumnya tohir, sebagai yang diketahui tohir ya. Baik. Bangkai hewan itu hukumnya najis, sebagaimana yang dikatakan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan kepada kalian hewan-hewan bangkai. Begitu juga hewan bangkai, tulang-tulangnya, rambutnya, dan bulu-bulunya itu semua hukumnya najis. Jelas ya, ada semua ya. Terus kecuali ini apa namanya, bangkai manusia. Bangkai manusia itu hukumnya tahir, suci hukumnya, tapi tidak mensucikan. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bani Adam, sebagai yang dikatakan di Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Isra, "Wa laqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam, ya. Dan termasuk Allah memuliakan mereka bahwa mereka adalah suci. Ketika mereka menjadi mayat atau sudah meninggal, maka jasad mereka tetap suci, tidak najis seperti bangkai-bangkai atau hewan-hewan yang mati yang lain. Ya. Baik, sekarang saya mau tanya sekarang. Maksudnya bangkai kan hewan yang mati ya. Tapi kalau hewan yang disembelih kan mati juga ya kan? Ya enggak? Kalau sekarang hewan yang disembelih itu dia mati karena sebab syar'i, yang dimana jika hewan tersebut disembelih maka dia tidak menjadi najis. Tapi kalau dia misalnya hewan tersebut matinya bukan mati seperti mati kelaparan atau segala macam, tapi dia mati karena misalnya jatuh atau ketabrak mobil misalnya. Itu hukumnya gimana itu? Ada yang ngerti, bisa jawab? Kan kita tahu sekarang, saya ulangi lagi ya. Kita mengetahui bahwa jika disembelih, hewan tersebut halal kan dimakan, berarti hewan tersebut tohir. Jelas ya? Misalnya kambing misalnya. Kambing disembelih, halal hukumnya dimakan. Dia nggak najis. Baik, sekarang ada hewan misalnya hewan tersebut misalnya hewan yang halal ya, hewan yang halal dimakan, tapi misalnya dia ketabrak mobil misalnya terus mati, itu boleh nggak dimakan itu? Atau hukumnya tohir atau najis itu? Ngerti nggak maksud saya? Najis. Iya, sentuh barakallahu fikum. Iya, hukumnya najis ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman termasuk ya hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, termasuk wal munkhaniqah, yang jika hewan tersebut tercekik atau dia terjatuh dari dari tempat yang tinggi lalu dia mati hewan tersebut, atau dia terkena sesuatu yang berat seperti ya tadi misalnya tertabrak mobil atau segala macam gitu. Ya. Baik, mungkin segini dulu aja tentang masalah najis, karena pada hakikatnya najis ini pembahasannya agak panjang ya. Bagaimana nanti juga kita akan masuk ke poin gimana caranya kita membersihkan najis, bagaimana kita ya bersuci dari najis tersebut. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Mungkin segini aja cukup. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan ya. Ini ada yang bertanya mungkin di chat. Ada yang mau ditanyakan adik-adik sekalian?
Ada yang nggak paham? Baik, jelas ya, mungkin bagi adik-adik semua. Baik, itu saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyyina wa sallam. Jazakumullahu khairan. Baiklah, jazakumullah khairan atas penjelasannya semua, terutama masalah fikih ini. Kemudian kita akan lanjutkan setengah jam. Yang selanjutnya kita belajar tentang akidah. Mungkin ada pertanyaan. Itu ada pertanyaan di kelas tuh. Baik. Iya, saya jawab ya. Ada pertanyaan bagaimana ada hewan yang halal tapi hasil dari buruan? Iya, kalau hewan dari hasil buruan itu hukumnya halal, boleh dimakan. Seperti memburu rusa atau misalnya seperti zebra mau diburu untuk dimakan, maka hewan tersebut hukumnya halal, boleh dimakan. Ya. Bahkan jika itu diburu dengan anjing buruan juga itu juga halal. Iya. Jika anjing tersebut anjing yang terlatih, ya, sehingga anjing tersebut tidak makan buruan tersebut dan cara anjing tersebut membunuh hewan buruan tersebut ya. Kecuali kalau dia digigit sama anjing biasa gitu, nah itu bangkai lagi. Iya, itu bangkai, sudah bangkai. Nanti masih itu pembahasannya masih jauh tentang masalah berburu penyembelih ya. Nanti insya Allah jika kita istiqomah, insya Allah kita akan bahas masalah tersebut ya. Wallahu ta'ala. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik dan anak-anak semua kita lanjutkan. Ya, kali ini kita masuk pada soal tertulis ya. Berapa syarat ya diterimanya ibadah? Tulis. Berapa syarat diterimanya ibadah? Yang pertama, ya ditulis pertama Islam. Pertama apa? Islam. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas niatnya. Ikhlas niatnya. Yang ketiga, as-shawab. Apa itu as-shawab? As-shawab sama dengan benar caranya. Benar caranya. Sama dengan sesuai yang diajarkan Nabi. Sesuai yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ulangi lagi Islam. Dia mesti Islam dulu. Kemudian yang kedua ikhlas niatnya. Ikhlas itu apa? Nanti kita jelaskan artinya apa itu ikhlas gitu. Ikhlas niatnya. Dalam kurung, enggak apa-apa dipikir. Kurung, murni karena Allah. Ikhlas itu artinya murni. Dia murni karena Allah. Kemudian yang ketiga as-shawab,
Yaitu benar caranya. Benar, itu caranya benar. Contohnya bagaimana? Contohnya ya, misalnya ada orang bukan Islam, terus dia puasa Ramadan. Dia ikut puasa dia. Kayak kita dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum, nggak makan, meninggalkan semua larang-larang. Diterima nggak ibadahnya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia masuk Islam dulu. Kemudian contohnya kalau ikhlas, yang kedua, orang yang misalnya tidak ikhlas, ya dia misalnya ada orang puasa bukan karena Allah tapi karena terpaksa, malu kalau nggak puasa, malu sama orang. Masa orang-orang puasa saya nggak puasa gitu. Itu tidak diterima ibadah seperti itu. Karena dia puasanya itu karena malu kepada orang atau malu kepada orang tuanya, nggak enak sama ibu bapaknya gitu. Maka puasa yang seperti ini tidak diterima. Harus puasanya itu dia melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga misalnya harus benar caranya ya. Kalau caranya nggak benar tidak diterima. Gimana contohnya? Contoh orangnya Islam dan dia ikhlas karena Allah dia melakukan, tapi caranya nggak benar. Contohnya begini, ada orang Idul Adha, waktu kurban itu ya. Idul Adha itu. Saya mau berkorban, saya Islam dan saya ikhlas karena Allah saya berkorban, tapi saya menyembelih sebelum sholat Id. Ya, saya menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Idul Adha. Jadi habis subuh langsung nyembelih gitu. Padahal belum sholat Idul Adha itu kan, sholat Id itu menunggu matahari terbit kira-kira 15 menit setelah terbit baru itu bisa sholat Id. Nah, sebelum itu saya sembelih. Ini kurbannya diterima enggak diterima ini kurbannya. Tapi dia hanya menjadi sedekah daging biasa. Ya, sedekah daging biasa. Karena apa? Caranya tidak benar. Ya. Caranya tidak benar. Ini tiga ini harus terpenuhi. Kalau kalian beribadah dengan tiga ini, maka ibadah kalian akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Jelas? Ada pertanyaan? Enggak ada? Sekarang kita teruskan apa itu ikhlas. Ikhlas saja langsung. Apa itu maknanya ikhlas? Kalian pengen tahu apa sih ikhlas itu? Tulis, ikhlas secara bahasa sama dengan murni. Sama dengan apa? Murni. Maksudnya di situ maksudnya murni ya. Murni itu maksudnya ibadahnya itu murni hanya karena Allah. Sekarang ikhlas secara syar'i, makna secara syar'i. Ikhlas makna secara syar'i, ditulis ya. Tulis. Yaitu maknanya memurnikan hati dari tujuan-tujuan selain Allah.
memurnikan hati dari tujuan-tujuan yang selain Allah. Itu makna ikhlas. Atau yang kedua, atau bisa juga dengan yang kedua, udah satu aja itulah. Jangan dua nanti bingung. Udah itu aja satu. Murninya memurnikan hati dari tujuan-tujuan yang selain Allah. Jadi tidak ada di dalam hatinya itu tujuan kecuali hanya Allah saja. Itu maksudnya ikhlas. Kamu ikhlas enggak? Tapi gini ya, bentar. Ada istilah ikhlas yang itu kalau di Indonesia ini ya sebenarnya itu bukan ikhlas istilahnya gitu. Kamu misalnya ada orang ngasih sesuatu sama orang lain terus bilang, kamu ikhlas nggak ini? Nah, udah saya ikhlaskan kok. Ya, itu maksudnya rela ya, rela, saya relakan. Ya nggak tahu ikhlas apa enggak. Kalau ikhlas itu maksudnya berarti dia memberikan itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat di sini di dalam Al-Qur'an dalil-dalilnya bagaimana tentang ikhlas itu seperti apa sih? Ini ada diberi contoh ya dalam Al-Qur'an. Yang pertama surat Al-Bayyinah ayat 5 ini. Di sini perintah untuk ikhlas ini. Di sini Al-Bayyinah ayat 5 apa? Perintah untuk ikhlas dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aduh sebentar ya. Ininya kok ketinggalan. Penanya ketinggalan, saya ambil dulu sebentar. Ya, di sini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma, dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan illa kecuali liya'budullaha, agar mereka itu beribadah kepada Allah, liya'budullah, agar mereka menyembah Allah mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin, mukhlis di sini berarti ikhlas, secara murni, menyembah Allah itu murni, betul-betul murni. Tidak ada tujuan lain kecuali tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lahuddin, bagi mereka dalam beragama, hunafa secara lurus. Lurus menghadap Allah Subhanahu wa taala saja. Tatkala dia beribadah itu yang menjadi tujuan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil perintah ikhlas. Dalil perintah untuk ikhlas. Ikhlas dalam ibadah. Oh iya, ini cara diterimanya ibadah apa tadi yang kita sebutkan ikhlas ya. Ini dalilnya ini. Kemudian tadi kembali dulu sebentar, kembali ya ke syarat diterimanya ibadah tadi. Yang pertama tadi apa? Islam ya, dia harus Islam. Dalilnya apa? Dalilnya surat di Ali Imran. Saya lihatkan ya, kalau nggak salah 102 itu ayatnya itu. Ali Imran ya, ayat kalau nggak salah 102.
Mana ya? Bentar, di sini ada, bentar ya. Bentar. Saya buatkan. Bentar ya, mohon maaf, saya carikan. Ali Imran ayat berapa itu ya? Oh iya, Ali Imran ayat 85. Kita kembali ke yang tadi dulu sebentar. Jadi apa tadi? Saya diterimanya ibadah tadi. Di sini aja tulis ini. 1 Islam. Dalilnya ayat surat Ali Imran ayat 83. Ali Imran ayat 83. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang ya beragama, menghendaki agama selain Islam, dijadikan agama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, yaitu Allah tidak akan menerima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua tadi, ikhlas, dalilnya tadi Al-Bayyinah tadi. Bayyinah ayat 5. Kemudian yang ketiga harus as-shawab. As-shawab itu benar. Benar caranya. Oh iya, yang Ali Imran ayat Ali Imran 83 atau 85 ya? Sebentar, mohon maaf. Oh iya, 85, maaf. Jazakallah khairan ini, jazakallah khairan ini. 85 ini. Ali Imran, maaf ya, Ali Imran ayat 85. Kama yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian dalil ikhlas, harus ikhlas dalam beribadah, Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian dalil as-shawab, itu benar caranya atau sesuai petunjuk Nabi. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, dalam riwayat Muslim, saya bacakan aja dalam riwayat Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Ditulis saja bahasa Indonesianya. Barang siapa man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amal, tidak ada perintah dari kami, maka amalan garis miring ibadah itu tertolak. Barang siapa melakukan suatu amal, ya maksudnya ibadah di sini dalam masalah agama ya, maksudnya dalam masalah agama, tidak ada perintah dari kami, maka amalan garis miring ibadah tersebut tertolak. Jadi dalam masalah ibadah itu menunggu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Adapun dalam masalah dunia, tulis ya, dalam masalah dunia dan muamalah, ditulis semuanya boleh, kecuali
ada larangan. Kecuali ada larangan. Dalam masalah dunia, garis miring muamalah. Muamalah itu ya masalah jual, beli, makan, minum itu ya. Kalau masalah dunia ini semuanya boleh. Kecuali jika ada larangannya. Nah, dalam masalah ibadah bagaimana? Kebalikannya ditulis dalam masalah ibadah, semuanya tertolak kecuali ada perintahnya. Semuanya tertolak kecuali ada perintahnya. Seperti tadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh jelas. Dalam masalah agama, dalam masalah ibadah, semuanya tertolak kecuali ada perintahnya. Misalnya nih, contoh nih. Ya, contoh. Ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi dia bikin cara sendiri, sedangkan itu tidak diperintahkan. Ya. Ada orang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara namanya puasa mutih, istilahnya mutih. Nggak makan yang warnanya putih, jadi nggak makan nasi gitu. Tapi makan yang lainnya. Ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maka ini tidak akan diterima karena tidak diperintahkan yang seperti ini. Atau seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, dia puasa 24 jam. Dari subuh sampai subuh lagi dia itu. Ini malah nggak diterima. Karena apa? Ini seperti ini tidak diperintahkan. Itu. Baik ya, ini dalil-dalil tentang diterimanya ibadah tadi atau amal. Suatu amal diterima ini. Ada 3 tadi. Ya, sekarang kita masuk lagi makna ikhlas. Itu bagaimana? Kita teruskan lagi. Ini kalau ingin melihat apa sih ikhlas itu? Contohnya kita lihat sekarang dalam surat Al-Lail ayat 19 sama ayat 20. Di situ Allah memberikan penjelasan ikhlas itu seperti ini loh. Ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Nih. Dan tidaklah ada seseorang pun di sisinya, ya, tidak ada seseorang pun di sisinya itu min ni'matin tujza yang dia akan membalas dengan kenikmatan. Jadi maksudnya bagaimana? Ketika dia berbuat baik, itu tidak ada manusia orang lain yang akan memberikan kenikmatan kepada dia. Maksudnya tidak akan membalas dengan suatu kenikmatan kepada dia. Illa batigha wajhi rabbihil a'la. Kecuali hanyalah dia itu mengharapkan wajah Rabb-nya, wajah Tuhannya yang maha tinggi. Bisa dipahami nggak ini? Jadi ini sebetulnya ayat ini tentang perbuatan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbuat seperti itu wa ma li ahadin indahu, tidak ada seseorang pun di sekitar dia itu yang akan membalas dengan kenikmatan kepada dia. Jadi orang yang ikhlas itu bagaimana? Dia tidak mengharapkan adanya balasan kebaikan, kenikmatan, kebaikan dari orang-orang yang dia beri. Illa, kecuali dia itu mengharapkan wajah Tuhannya, yaitu mendapatkan balasan dari perbuatannya itu apa? Nanti akan memandang wajah Rabb-nya yang maha tinggi di akhirat kelak, yaitu kenikmatan, puncak kenikmatan surga adalah
memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih jelas lagi ada di surat Al-Insan ini. Ini lebih mudah lagi insya Allah dipahami. Coba kita lihat ya. Innama di sini innama hanyalah, sesungguhnya hanyalah nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian, nut'imukum, kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah, karena kami mengharapkan wajah Allah, karena kami mengharapkan pahala bisa memandang wajah Allah. Kemudian mengatakan lagi dia, la nuridu minkum, kami tidak menginginkan dari kalian itu jazaan, balasan, wala syukuro, dan tidak juga ucapan terima kasih. Ini ayat paling mudah untuk memahami apa itu ikhlas. Yaitu ceritanya di sini ada orang-orang ya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka memberikan sedekah makanan, sedekah kepada tawanan perang. Tawanan perang itu orang yang ditawan, ya udah dia nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak bisa nyari makan sendiri, nggak bisa. Jadi dia harus dikasih makan. Mereka memberi makan kepada tawanan perang ini. Ketika memberi makan, mereka mengatakan seperti ini. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, karena kami mengharapkan wajah Allah, agar kami diberi pahala nanti di akhirat bisa melihat wajah Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan. Wala syukuro, dan kami tidak menghendaki, tidak menginginkan ucapan terima kasih. Tidak mengharap untuk diucapkan terima kasih. Karena ucapan terima kasih itu pujian. Pujian dari orang yang diberi kepada yang memberi, itu dia mengucapkan, kalau dalam bahasa Indonesia itu terima kasih. Kalau dalam bahasa Arab syukron. Aku bersyukur kepadamu. Aku ashkuruka syukron. Aku bersyukur kepadamu. Dalam bahasa Malaysia apa ini terima kasih ini, Akmal? Sama terima kasih ya. Ya. Jadi kalau kalian pengen nyoba saya ikhlas atau enggak, itu berarti kalian pas berbuat baik itu kalian tidak mengharapkan balasan dari makhluk, balasan dari manusia. Pertama, tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak mengharapkan, tidak menginginkan supaya dipuji atau sekedar dikasih ucapan terima kasih. Kami tidak mengharapkan biar dikasih ucapan terima kasih gitu, enggak. Karena ada sebagian orang itu kalau dia berbuat baik pada orang lain, terus yang diberi kebaikan ini tidak mengucapkan terima kasih, dia itu nggak suka gitu, atau bahkan marah, atau apa ya, gerundel itu loh. Oh, bilang terima kasih aja enggak gitu. Nah itu dia merasa gimana gitu, masuk cuma bilang terima kasih aja nggak mau. Itu kalau orang ikhlas itu dia tidak mengharapkan ucapan itu, tidak mengharapkan. Bisa dipahami ya. Ini kalau kita ingin memahami orang yang memang dia tidak memiliki. Jadi orang yang ikhlas itu bagaimana? Orang yang ikhlas itu dia tidak mengharapkan apa-apa dari manusia. Tidak ada yang dia harapkan. Dia tidak menginginkan apa-apa dari manusia. Dia tidak menginginkan balasan, ucapan, apalagi pujian. Dia tidak menginginkan semua itu. Dan dia melakukan pekerjaan itu bukan karena manusia juga. Karena ada orang bisa saja melakukan sesuatu karena takut dicela. Ini sama. Takut dicela itu sama dengan ingin dipuji. Ini namanya ikhlas. Ini aja, dua ini aja. Artinya murni. Nah, coba kalian, nanti dicoba.
Coba ya, dicoba dalam hidup itu, coba kalian berbuat sesuatu yang itu seperti ini, bisa nggak? Nah itu ya, misalnya entah bersedekah, atau misalnya berbuat baik sama hewan aja. Ngasih makan hewan gitu ya. Karena hewan tuh nggak bisa ngucapin terima kasih, itu udah pasti itu. Jadi kalian itu lebih ikhlas kalau ngasih makanan sama hewan, lebih ikhlas karena kita tidak, jadi kita nggak ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari hewan itu. Orang ikhlas itu dia tidak memiliki harapan yang dia berbuat baik itu, dia nggak akan bisa balas dia gitu. Saya nggak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi coba misalnya berbuat baik sama kucing misalnya, kucing nggak bisa bilang terima kasih gitu. Misalnya untuk latihan gitu. Atau kalian berbuat sesuatu yang sembunyi-sembunyi, yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh kalian sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau ingin melatih keikhlasan seperti itu. Bisa misalnya zikir. Ya, zikir itu yang tahu cuma kita sama Allah. Ya, nggak usah keras-keras zikirnya kan, zikir pelan-pelan. Ya. Juga atau ibadah yang lainnya. Bisa juga, bisa zikir, bisa doa, bisa juga sedekah ya. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu misalnya. Yang dikasih juga nggak tahu gitu. Itu namanya ikhlas, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika diterima maka itu Allah akan berikan balasan kepada kita. Ya, di akhirat bahkan di dunia. Di dunia berupa ketenangan. Berupa ketenangan dan kebahagiaan hati. Ya. Itu apa yang dimaksud dengan ikhlas. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kemarin pengajiannya lama banget. Kalian kayaknya capek banget. Makanya ini udah nggak selama-lama. 10 menit lagi aja selesai insya Allah. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, jelas tentang ikhlas. Jelas. Dan ini satu lagi, sebetulnya untuk pembahasan ikhlas agak panjang dikit. Ikhlas itu meskipun sebuah amal itu kecil, kalau dia ikhlas itu pahalanya besar. Apa? Suatu amal yang kecil, kalau dia itu ikhlas, maka pahalanya itu akan menjadi besar. Kebalikannya, suatu amal yang besar, amalnya besar, tapi dia nggak ikhlas, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Itu bukan cuma pahalanya kecil, bisa aja nggak ada pahalanya. Contoh misalnya orang menginfakkan harta yang banyak, dia ngasih handphone ke orang lain gitu, smartphone yang mahal ke orang lain. Tapi ini tujuannya untuk apa dia? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan murni karena Allah ini. Tujuannya untuk dibikin video, untuk diviralkan, untuk disebarkan supaya orang tahu kalau saya ngasih handphone sama ini gitu. Saya telah berbuat baik kepada orang lain. Loh, sampai ngasih handphone, kemudian dia siarkan, diupload di YouTube supaya orang tahu dia berbuat baik. Maka yang seperti ini tidak ada. Tidak ada, ini namanya bukan ikhlas. Ya. Kalau ikhlas betul-betul tujuan ketika dia memberikan itu tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan untuk dilihat manusia. Ya. Orang lihat atau orang nggak lihat itu nggak masalah, terserah aja. Mau lihat, mau nggak lihat, itu saya nggak peduli. Ya, ini dia tidak peduli dengan pandangan manusia. Itu.
Ya, baiklah. Sampai di situ. Sekarang mungkin udah 1 jam, kita tambah 1 lagi mungkin. Ditulis lagi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang satu lagi. Syariat apakah? Syariat ajaran, syariat garis miring ajaran siapakah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk beragama dengannya? Syariat siapakah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk beragama dengannya? Jawabnya, jawab yaitu agama Islam. Agama Islam sama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan Al-Hanifiyah, sama dengan Al-Hanifiyah agama Al-Hanifiyah millah Ibrahim, sama dengan Al-Hanifiyah millah Ibrahim garis miring agama Nabi Ibrahim, sama dengan lagi agama seluruh para nabi dan rasul. Agama seluruh para nabi dan rasul. Baik, akan saya jelaskan sedikit ya sebelum kita tutup. Syariat apa yang kita itu disuruh, atau syariatnya siapa yang kita disuruh untuk menjadikan sebagai agama bagi kita, itu agama Islam. Agama Islam itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga ini adalah disebut dengan Al-Hanifiyah millah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Juga Islam, sama juga Islam. Dan ini adalah agama Islam, agama seluruh para nabi dan rasul. Saya ceritakan. Cuma di Al-Quran itu kita diperintahkan untuk mengikuti millah Ibrahim. Kenapa? Kok di situ kita disuruh mengikuti milahnya, mengikuti agamanya Nabi Ibrahim? Ya, karena padahal sebetulnya itu yaitu agama seluruh para nabi dan rasul. Yaitu Islam itu apa? Kita disuruh mengikuti agama Islam. Sebetulnya itu agama seluruh para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, kemudian rasulnya Nuh, rasul yang pertama, Nuh alaihissalam, dan seluruh para rasul. Demikian juga ada Nabi Soleh, Nabi Hud, dan rasul-rasul semuanya. Ya, kita diperintahkan itu. Cuma memang dikhususkan dalam Al-Quran itu, ikutilah agama Nabi Ibrahim, gitu ada. Karena, kenapa ini saya ceritakan? Karena Nabi Muhammad SAW itu tatkala itu berdakwah kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, ya, ketika itu. Dan orang-orang Arab ini, mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Mereka adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim, itu yang pertama. Jadi mereka kenal siapa kakek mereka. Walaupun Nabi Ibrahim itu kakek yang sudah ke-30. Tapi mereka semua tahu tentang Nabi Ibrahim. Kalau disebut Nabi yang lain, mereka nggak tahu. Orang-orang Quraisy mereka nggak tahu. Tapi kalau Nabi Ibrahim mereka tahu. Ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah pertama kali di Makkah, mereka berdakwah kepada orang-orang Quraisy sekitarnya itu.
Itu mereka adalah keturunan cucu-cucu dari Nabi Ibrahim. Dan ketika itu kondisi mereka menyembah berhala-berhala yang banyak. Ya, sebetulnya tidak seperti itu. Dan mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim, namun sudah menyimpang, sudah disimpangkan dengan adanya berhala-berhala tersebut. Makanya sebelum Rasulullah SAW diutus pun sudah ada haji, sudah ada umroh, ya, karena itu syariatnya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, di situ ada kemudian umroh dan haji. Dan Rasulullah SAW tatkala berdakwah kepada orang-orang Madinah yang menawarkan Islam, karena di Mekah pengikutnya sedikit sekali, akhirnya menawarkan kepada orang-orang Yatsrib. Yatsrib itu Madinah. Dan kapan itu beliau menawarkan itu? Beliau menawarkan tatkala haji. Tatkala haji, orang-orang datang dan diantaranya adalah orang-orang Yatsrib. Ya. Ketika haji banyak orang datang, beliau menemui orang-orang Yatsrib, menawarkan Islam, kemudian diterima oleh orang-orang Yatsrib. Sehingga akhirnya singkat kata beliau nanti akan hijrah ke Madinah karena pengikut dari Madinah ini banyak. Banyak yang masuk Islam dari Madinah dan orang-orang Yatsrib ini menerima beliau. Dan pertama kali mereka bertemu tatkala musim haji. Jadi maksud saya untuk menjelaskan tadi bahwasanya orang-orang Arab ketika itu, khususnya orang-orang Mekah, itu mereka mengenal Nabi Ibrahim sebagai kakek mereka. Yang kedua karena Nabi Ibrahim adalah memiliki kedudukan khusus di antara para nabi dan rasul sebagai bapaknya para nabi dan rasul setelah itu. Dan beliau adalah imam bagi para nabi dan rasul setelah itu. Makanya yang disebut nanti kalian akan dapatkan di dalam Al-Qur'an itu perintah untuk mengikuti milah Ibrahim. Jadi sebetulnya itu adalah agama Islam juga. Dan kemudian yang agama Islam yang paling sempurna yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang telah kami sebutkan tadi dalam surat Ali Imran ayat 85, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, karena apa? Semua para nabi dan rasul agamanya Islam. Ya. Dan apa arti Islam ini? Ya, satu lagi ditulis, apa arti Islam? Apa arti Islam? Islam artinya apa ya? Coba sebelum ditutup. Insya Allah jam 7.45 atau jam 11.45 kita tutup. Apa arti Islam? Siapa tahu? Coba. Agama kita apa? Islam. Sekarang Islam artinya apa? Yuk. Kok diam semua ya? Ayo. Mana ini? Ya? Akmal Aiman bilang peace, kedamaian. Nur Aziza. Siapa lagi? Andres mana? Artinya apa Islam? Artinya damai. Damai. Ya, terus yang lain. Nah, ini penting sekali ya. Kita ini adalah orang Islam. Agama kita agama Islam. Dan agama itu sumber dan pokok kebahagiaan, pokok harta kita, apa ya? Pokok kekayaan kita itu di situ sebetulnya. Kalau itu nggak bagus, nanti semuanya nggak bagus. Ya. Nanti kehidupan kita nggak bagus. Ya, nanti keropos, istilahnya keropos. Nanti hidup kita keropos. Walaupun kamu kayanya kayak apa, kalau agamamu nggak bagus, hidupmu akan keropos. Karena fondasi kehidupan itu adalah agama. Nah, agama Islam. Sekarang ditulis, Islam sama dengan
al-istislam. Terus dulu, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia nggak apa, al-istislam. Pakai ini aja, al-istislam ya. Islam artinya al-istislam. Ini gini. Al-istislam. Al-istislam. Ini artinya. Apa artinya ini? Ini artinya berserah diri. Menyerahkan diri. Ini artinya. Artinya bagaimana? Berserah diri, menyerahkan diri. Kita menyerahkan diri kita ini. Diri kita serahkan. Yaitu tunduk dan taat kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita gitu. Kalau artinya lengkapnya bagaimana? Berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah. Ditulis nih, kepada Allah. Dengan mengesahkannya. Atau dengan kata lain ini sama nih, dengan bertauhid. Ini artinya kalau ditanya apa, sekarang kalau ditanya misalnya, apa artinya Islam? Artinya adalah berserah diri, menyerahkan diri dengan mengesahkannya. Mengesahkannya dalam apa? Mengesahkan maksudnya menjadikan Allah satu-satunya. Mengesahkan artinya apa? Sebentar, saya tulis lagi ya. Apa artinya mengesahkan? Mengesahkannya atau mentauhidkannya maksudnya menjadikan Allah sebagai satu-satunya apa? Rabbul Alamin. Ini satu-satunya sesembahan. Satu-satunya sesembahan yang hak. Sembahan gitu. Ketiga, yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Itu artinya mengesahkan. Dan nanti insya Allah kita bahas besok lagi. Ini sekarang yang penting kalian tahu makna Islam, yaitu al-istislam, apa? Berserah diri kepada Allah. Maka lawannya Islam itu apa? Lawannya Islam kafir. Kafir itu bagaimana? Dia nggak mau berserah diri kepada Allah. Dia membangkang. Apa membangkang itu ya? Tuh, bahasa Malaysianya apa? Akmal Aiman tahu nggak membangkang? Ya, Membelot. ya membelot lah, membelot, membangkang, durhaka, itu. Kalau Islam itu berserah diri kepada Allah, tunduk, taat kepada Allah, sudah berserah diri kepada Allah. Jadi nanti jangan dijawab lagi peace atau damai ya. Itu kalau itu salam, bukan Islam tapi salam atau salamah. Kalau ini Islam dari kata aslama yuslimu. Aslama yuslimu
orangnya jadi muslim. Dalam bahasa Arabnya seperti itu. Aslama yuslimu, menyerahkan diri. Artinya menyerahkan diri. Itu artinya aslama dari kata ini. Dah tulis ini. Kata-katanya dari ini. Aslama kata kerjanya ini yuslimu, orangnya namanya muslim. Muslimun. Kalau peace itu, kalau peace tadi ya, yang dikatakan tadi, itu ini. Katanya itu memang mirip dengan ini, tapi dia begini aja. Salima. Jadi tidak ada, anunya di sini tidak ada. Alifnya di sini nggak ada. Hamzahnya di sini nggak ada. Ini nggak ada. Maka dia menjadi salima. Ini artinya peace, selamat ini. Artinya selamat. Ya, salima yaslimu. Ini. Atau yaslamu gitu. Ya. Salima, kalau ini aslama. Jadi ini artinya, kalau ini artinya menyerahkan diri. Menyerahkan diri, berserah, menyerahkan. Aslama yuslim. Bukan yang ini. Yang kalian sebut tadi peace, damai, itu ini, salima. Kali ini aslam. Baiklah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, cukup sekian dulu apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Ini sudah cukup lama ya, 1 jam lebih. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak kita tutup. Ada yang ditanya atau enggak? Enggak, tidak. Enggak ya. Catatannya jangan lupa ya, dicatat. Nanti insya Allah pekan depan kita tanya. Mudah-mudahan mengerti ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.